Saya awali dengan 100 tahun yang lalu monster bugil yang disebut Titan muncul entah dari mana, menghancurkan peradaban dan mengunyah manusia yang memang menjadi makanannya. Wah, kenapa saya jadi inget Kang Dede Inon si Harumnyo kalau soal makan-memakan ya? Orang-orang yang berhasil survive membangun 3 tembok sentris untuk memulai kembali kehidupan, tetapi tidak ada jaminan tembok itu akan bertahan selamanya. Menerjang ke masa depan tepatnya tahun 858, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Armin sedang bekerja di toko orang tuanya di distrik miskin. Dan ketika mendengar temannya Eren kehilangan pekerjaan lagi, dia berniat untuk menemuinya. Yang mana pada perjalanannya dia dihei oleh seorang anak kecil yang komplain karena alat screenshotnya rusak. Yang ternyata Armin lah pencipta alat tersebut dan dia berjanji akan memperbaikinya. Lanjut lagi lah tuh si Armin berjalan. Namun dia mengajak seorang cewek dulu bernama Mikasa. Dan bersama-sama mereka let's go mencari Eren. Yang kini dia sedang berdiri di atas rudal tua. Dan langsung dikomentari oleh Armin. Hey Bray, turun. Walaupun rudal itu sudah tidak berfungsi, rudal itu sangat bahaya. Tetapi Eren bodoh amat bila rudalnya meledak menghancurkan seluruh tempat ini. Mikasa menanyakan perihal Eren yang selalu kehilangan pekerjaannya. Karena menurutnya kan zaman sekarang susah mencari kerja. Tuh tanya kalau gak percaya sama pembaca narasi film ini. Bener kan Om? Lah nih Mikasa belum pernah ngerasain dipiting sama Om ya. Eren di sana membela saya dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kembali apakah kalian bahagia dengan kehidupan saat ini. Dan Armin jujur bahwa dia ingin membuat lebih banyak gadget supaya bisa direview oleh Gadgetin. Tetapi sayangnya hal itu ilegal di tempat ini. Kalau untuk Mikasa dia tidak tahu mau menjawab apa. Dan hanya senyum-senyum melihat ke arah Eren yang mengatakan bahwa dinding bagian dalam dihuni oleh Inohong atau orang kaya. Dan apakah kalian tidak berkeinginan tinggal di sana atau pergi ke dunia luar? Karena Eren tidak menyukai gagasan tinggal di tempat ini selamanya. Setelah menendang bahan peledak, mereka melihat gambar lautan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan itu membuat Mikasa bercita-cita ingin melihat laut suatu hari nanti. Tring, tiba-tiba keluar lampu di kepala Eren, yang lantas menyeret mereka menuju dinding dengan cara menyelinap melewati pos penjaga. Dan menatap kagum ketika mereka sampai di depan dinding, yang banyak angin berseliweran hingga membuat Mikasa kedinginan. Eren pun dengan ehemnya memberikan syal merahnya kepada Mikasa. Tetapi tidak ada Shin beradu jigongnya di sini. Nih, kalau mau lihat yang ini aja. Dan Armin mengingatkan mereka bahwa di luar penuh dengan monster Titan. Tetapi Eren tak yakin bahwa di luar ada titanan. Karena selama 1 abad mereka tidak memperlihatkan eksistensinya. Dan ketika Eren akan bersiap untuk memanjat tembok, para penjaga muncul menghentikannya dan mencoba menangkap mereka. Tetapi perkelahian itu diudahin oleh Kapten Soda yang sudah mengenal sama Eren. Kenapa bisa begitu Sob? Karena dulunya Soda ini adalah mantan kekasih ibunya Eren. Tetapi dia kalah saing oleh ayahnya Eren. Sedih. Sama tapi nasibnya kayak saya. Soda lalu menjelaskan bahwa militer sedang membentuk pasukan khusus yang akan melakukan perjalanan keluar tembok dan mengajak Eren untuk bergabung sehingga dia tidak usah repot-repot turakal-turekel seperti onyet untuk keluar tembok. Artinya manjat-manjat kayak monyet teman-teman itu teh. Tapi tiba-tiba suara gemuruh keras muncul dan ternyata itu disebabkan oleh Titan kolosal yang berada di dekat dinding. Dan mereka cengok karena tidak percaya bahwa Titan bisa lebih tinggi dari tembok. Lah, daripada pusing mikirin yang begituan dan takut, si Titan ngomong, pinjam dulu 100 dong bang. Kan canggung juga mau gimana ngejawabnya ya kan? Alhasil mereka pun melarikan diri saat Titan mulai menendang tembok untuk membuat lubang.
Soda lalu memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan meriam. Dan terlihat produk Titan bugil berukuran biasa muncul dan mulai memasuki area melalui lubang. Para penjaga mulai menembak Titan bugil itu, namun percuma saja karena mereka dapat menyembuhkan diri dengan cepat. Sehingga para Titan itu berpesta pora mukbang penjaga seperti orang sedang ASMR. Dan membuat satu penjaga merasa frustasi sehingga dia lebih memilih bundir menggunakan pistol daripada di ASMR oleh Titan. Untungnya ketiga best friend ini selamat dan berlari menuju kota yang sudah dipenuhi kerumunan warga yang rariweh untuk menyelamatkan diri. Dan sungguh sangat cepat para Titan juga sudah berada di sana dengan menghancurkan gedung, mengunyah warga termasuk ayahnya Armin. Panik, semuanya panik. Tukang gas panik, tukang bensin eceran panik, tukang ngambilin duit rakyat panik, pemimpin mati, raja-raja mati, Fenrir enggak. Dan ketika Eren dan Mikasa akan memasuki rumah persembunyian, mereka melihat seorang ibu beserta bayi yang tidak bisa bergerak. Sehingga Eren menyeret ibu itu ke dalam kerumunan tanpa menyadari bahwa bayinya terjatuh. Dan Mikasa pun berlari untuk menyelamatkannya. Pintu pun tertutup dengan Mikasa yang masih di luar dan warga yang di dalam tidak akan membiarkan pintunya ada yang membuka. Dan melalui jendela Eren melihat Mikasa yang sedang bersama bayinya. Dan kemudian Titan cungkring berambut panjang muncul yang seketika semua orang terhempas oleh ledakan besar. Yang saat Eren berdiri kembali untuk memeriksa keluar, Mikasa, bayinya dan Titan sudah pergi dan dia dikejutkan oleh seseorang yang berteriak yang tentu Eren pun langsung berbalik dan melihat para raksasa menghancurkan atap rumah dan mengunyah warga yang berada di dalam rumah tentunya. Dua tahun kemudian manusia telah meninggalkan zona pertanian karena telah dikuasai oleh Titan bugil yang mengakibatkan kekurangan sandang pangan. Dan oleh karena itu manusia membentuk sebuah militer khusus yaitu Regu Pengintai dan Eren juga bergabung dalam tim yang dipimpin oleh Kubal. Dan dia memberitahu bahwa tugas kamu adalah merebut kembali lahan pertanian yang sudah dikuasai Titan bugil. Dan mereka juga diberikan senjata khusus oleh pemimpin Regu Hans yang memperkenalkan ODMG yang artinya perlengkapan mobilitas omniara. Perangkat pengait yang dipasang di pinggul dan bertenaga gas sebagai bensinnya untuk memungkinkan mobilitas yang sangat cepat dalam 3 dimensi. Tetapi hal konyol terjadi ketika Hans memamerkan cara kerja senjatanya. Dirasa mual alaih, Kubal mengakhiri apel dan memberitahukan bahwa kelompoknya akan bertemu pasukan lain yang dipimpin Kapten Shikishima di Omotemachi. Dan beberapa saat sebelum keberangkatan, Eren menyaksikan timnya sedang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Dan momen itu tentu sangat menyesakan, terutama bagi Armin yang menangis karena tidak ada orang yang menunggu mereka pulang. Pada saat itu ada seorang anak yang menghadiahkan Armin sebuah boneka agar dia juga memiliki kenangan perpisahan. Kemudian tim pergi untuk mengambil makan dan Armin serta Eren terkejut ketika melihat Soda ternyata masih hidup dan sedang oleng alias mabuk minum beralkohol. Soda sadar bahwa Mikasa tidak ada bersama mereka dan dia beralih ke mode marah ketika mengetahui bahwa mereka telah kehilangannya. Lalu Eren menjelaskan bahwa dia bergabung ke pasukan pengintai yaitu untuk membalaskan dendam, tetapi Soda berpikir jika kamu hanya membunuh 1 atau 2 Titan bugil tidak akan ada yang berubah, Jang. Dan reuni mereka terganggu oleh Sasha yang memotong pembicaraan karena mereka menghambat jalannya laju antrian makan. Si Eteh ini hobinya makan atau rowo karena huapen kalau bahasanya ucahan plasma. Dan itu terbukti ketika Arman, penyanyi ya dong itu mah. Armin sedang menjelaskan kepada Sasha rencana memperbaiki tembok menggunakan kentang bubuk. Dan Sasha malah mengabaikannya dan memakan contohnya.
Misi restorasi tembok sebelumnya gagal dan bila misi kali ini gagal juga maka semua umat manusia akan dikunyah oleh Titan Bugil. Dan Jin menyela perkataan itu dengan mengatakan bahwa jika Armin gugup sebaiknya Armin pulang, cuci kaki, gosok gigi dan bobok kerek di rumah saja. Dia juga mulai mencemooh Sasha yang hanya tahu makan hayo jeung makan. Dan semua orang di sana pun tak luput dari cemoohannya hingga dia mengatakan bahwa mereka bergabung ke militer karena mereka tidak dapat pekerjaan lain dan mereka semua akan mati pungkasnya. Dan perkataan itu membuat Lil menangis lalu pacarnya bernama Fukushi mencoba menghiburnya. Peyuk sini ayang. Armin lalu menuduh Jen dia takut kepada para Titan Bugil. Dan wah tentu dong Jen mengamuk dan dia mengatakan bahwa dia bersumpah tidak takut kepada Titan sambil akan memukul Armin. Namun untungnya Eren menyela dengan menanyakan kepada Jen apakah Titan punya puting. Jen pun tidak bisa menjawabnya dan Eren menunjukkan bahwa Jen tidak pernah melihat Titan jadi dia hanya so iye saja. Dan menganggap dirinya sebagai Bang Jago yang padahal dia hanya bocah manja yang masih ngenyot ibu jari. Dan pernyataan tersebut membuat Jen marah dan akan memukul Eren, tetapi Hans menghentikan mereka dengan menjelaskan bahwa Titan tidak punya puting susu dan alat reproduksi. Hans mengungkapkan bahwa dia akan membedah Titan itu untuk mengetahui bagaimana cara Titan berkembang biak. Tetapi itu sangat susah karena bila Titan mati tubuhnya akan menguap dan hilang. Dan ketika Hans pergi, Jen mulai mencemooh Eren lagi dan kali ini dia mengatakan bahwa Eren telah meninggalkan kekasihnya untuk mati dimakan para Titan, yang menyebabkan Eren murka dan menerjang Jin untuk memulai pertarungan. Sanagi berhasil mengudahkan pertarungan sebelum keadaan tambah runyam, yang mana pada saat pasukan pengintai akan let's go, Hans memberitahu mereka terlebih dahulu bahwa para Titan tidur di malam hari dan mata mereka tidak berfungsi dalam gelap, tetapi mereka masih sensitif dengan kebisingan, jadi kalian harus meminimalisir segala bentuk suara termasuk kentut ulah kentut ya, jangan kentut dulu, tahanlah beberapa jam. Mereka pun akhirnya menaiki truk melewati gerbang tembok dan melakukan perjalanan hingga berjam-jam lamanya yang seketika kendaraan berhenti karena mendengar suara pergerakan di area lintasan. Dan para pengintai mulai keluar untuk memeriksa yang ternyata pergerakan itu dihasilkan oleh segerombolan Shafi. Ketika kelompok tersebut akan pergi kembali, Hina mendengar suara bayi menangis dan dia pun pergi untuk menyelidikinya dan Eren pun mengikutinya karena merasa khawatir yang pada saat dua orang itu menerobos lebih dalam ke reruntuhan bangunan, mereka merasakan air yang jatuh di atas kepala mereka yang langsung melihat ke atas dan wah, itu ternyata adalah air liur bayi Titan yang sedang menangis. Bayi tersebut mencoba untuk mengunyah mereka hingga dia terjatuh ke tanah pada saat ingin menjangkau mereka. Dia pun mulai meraung dengan sangat keras yang mana itu membuat para Titan lain terbangun dan mulai memburu para pengintai untuk diapa lagi dong kalau bukan dimakan. Sedih, Kapten harus menjadi orang pertama yang dimakan, namun dengan tidak berperi kepemimpinan Kubal beserta petinggi lain memilih untuk pergi menggunakan kendaraan meninggalkan para pengintai yang kebingungan akan melakukan apaan dan hanya bertanya-tanya apakah ini saat yang tepat untuk menggunakan ODMG mereka. Tetapi karena bangunan di sini tidak cukup tinggi untuk pelakuan atraksi, mereka mengurungkan niatnya dan memilih untuk mengayuh saja kaki mereka alias berlari, tetapi Armin malah tersandung dan jatuh yang ketika satu Titan akan menangkapnya, Sanagi dengan teriakannya berhasil melakukan gaya sumo untuk membuang Titan menjauh dari kelompok. Mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan yaitu Omotemachi. Dan walah, mereka kembali bertemu dengan seorang Titan yang lagi ngetem. Eren lalu menatap mata Ojan Titan itu dan mengingat pelajaran Hans ketika dia menerangkan cara menggunakan ODMG untuk menyerang satu-satunya titik lemah para Titan yaitu dengan membelah bagian belakang leher mereka. Yang tiba-tiba pengintai lain muncul membunuh Titan menggunakan metode yang telah diajarkan oleh Hans. Dan dia adalah Kapten Shikishima yang legendaris. Yang mana ketika para pengintai sedang kagum, mereka harus terganggu oleh titik lain yang mendekat, namun Titan ini dengan cepat dikalahkan oleh pengintai lain yang muncul dan ternyata dia adalah Mikasa.
Tentu Eren dan Armin terkejut ketika mengetahui Mikasa masih hidup. Tetapi belum juga menyapa Mikasa, dia dibawa pergi oleh Shikishima. Hingga beberapa waktu kemudian semua pasukan berkumpul di camp. Sementara Shikishima menunjukkan semua bahan peledak kepada Kubal yang telah mereka jaga dengan baik seperti merawat Malika. Dan saat semua pengintai yang terluka diberikan perawatan, prajurit yang masih jago ringkas alias sehat walafiat diberikan tugas untuk menaiki semua bahan peledak ke truk. Dan terjadi lagi sebuah perselisihan antara Jin dan Eren. Karena Eren telah membangunkan para raksasa tadi malam. Tetapi Eren menanggapinya dengan mengatakan bahwa Jin takut hingga terkencing-kencing di celana. Dan itu membuat Jin murka dan mulai menyerangnya hingga pertarungan pun terjadi. Tetapi karena Eren jago baku hantam, dia berhasil mengalahkan Jin dengan sangat telak. Mikasa tiba-tiba muncul dan mendorongnya dari belakang, juga dia meminta semua orang untuk diam. Dan Armin menanyakan kepada Mikasa apa yang terjadi padamu, Neng. Namun tetap saja dia tidak menjawab dan ngaleos atau pergi begitu saja. Setelah itu Shikishima muncul dan memuji gaya baku hantam Eren yang mengingatkannya dengan seorang bernama Tatsuya Bito dari Cross Zero Genje. Dan dia pun lalu menyuruhnya untuk mengikutinya ke ruangan lain yang di sana Shikishima menjelaskan bahwa dialah yang mengajari Mikasa cara mengalahkan Titan dengan mudah. Eren lalu meminta Shikishima untuk mengajarinya juga, karena para Titanlah yang menjebak manusia di dalam tembok sehingga dia membencinya dan akan mengalahkan semuanya. Setelah tertawa, Shikishima menjelaskan bahwa keselamatan adalah musuh sebenarnya karena manusia memilih menjadi hewan ternak yang hidup dalam pagar karena takut dimangsa oleh serigala. Dan untuk membuktikan bahwa Eren bukan ternak, dia harus terbang dan itulah cara satu-satunya untuk melepaskannya. Sementara Armin mengeluarkan mesin gadget dan memberitahu kepada Sasha bahwa ini milik seorang anak dan sebelum dia memperbaikinya, anak itu meninggal dimakan oleh Titan. Armin menyesali karena dia tidak bisa terbang dan dia juga mengatakan bahwa di dunia kuno orang-orang dapat terbang menggunakan mesin yang mereka ciptakan. Dan tanpa sengaja Kubal mendengar perkataan itu dan memberitahu mereka bahwa kemajuan teknologi menyebabkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya juga perang. Dan itulah mengapa hal itu ilegal. Sementara itu ketika Soda merawat luka Jins, Soda mengatakan bahwa Eren jagonya emang one by one. Karena memang dari kecil itulah hobinya. Soda lalu menanyakan kenapa kamu benci Eren, Jins. Jins selalu menjelaskan bahwa Eren terlihat seperti sedang memikul semua beban hidup di pundaknya. Dan Soda memberitahunya bahwa Eren kehilangan pacarnya bernama Mikasa yang langsung mengejutkan Jins dan Sanagi karena mengetahui bahwa cewek itu adalah pengintai yang mengalahkan beberapa Titan dengan sangat mudah. Sementara itu kita menuju ke orang yang digosipin, yaitu Eren. Dia menghampiri Mikasa yang sedang memainkan piano. Dan Eren mengungkapkan bahwa dirinya senang dia masih hidup. Tetapi Mikasa tidak merespon dan malah mengatakan bahwa bayi yang coba dia selamatkan telah dimakan oleh Titan, termasuk dirinya. Dan dia lalu mengangkat bajunya untuk memperlihatkan bekas luka gigitan Titan dan fokusnya sekarang hanya untuk membunuh Titan. Dan percakapan mereka digunting oleh Shikishima yang mendekati Mikasa untuk memberikan apel yang telah dia makan secara kurang enak dipandang oleh Eren. Hingga membuat dirinya berlari keluar dan menjerit seedan-edannya. Kemudian Hyana membawanya ke dalam gedung yang di sana ada Fukushi juga Lil sedang melakukan kegiatan yang akan membuat video ini menjadi dolar kuning. Dan tanpa memperdulikan mereka, Hyana lalu memberitahu Eren alasan kenapa dia mau bergabung dalam militer, yaitu untuk mendapatkan tunjangan anak. Dan entah kenapa ini si Hyana, dia mulai mendekati Eren dengan tatapan yang sangat cagne. Tetapi Eren cengok ketika dia melihat sebuah mata melalui lubang di dinding. Dan Titan itu mulai menabrak dinding, lalu dia mengambil Hyana untuk dimakan. Di posisi Hans, dia menyadari ada sekelompok Titan yang datang sehingga dia mulai membunyikan lonceng agar pasukan pengintai bersiap untuk melawan. Tak terkecuali dengan Mikasa dan Shikishima, mereka bergegas melawan raksasa itu dan menjatuhkan tanpa masalah berarti. Banyak pasukan pemula yang termakan oleh Titan karena mereka tidak bisa mengendalikan ODMG. Sementara Kubal memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan bahan peledak dengan segala cara, namun tanpa dia sadari ada seorang bertopeng misterius sedang mengawasi bahan peledak yang berada di dalam truk. Yang mana ketika Sasha dan Armin akan mencari perlindungan, mereka melihat Lil yang nangis karena tubuh milik si Ayang sudah terbelah hingga dipastikan dia mati. Dan Lil malah meminta Soda untuk merawat luka Ayangnya, tetapi Soda langsung menariknya karena jelas-jelas dia sudah tidak tertolong lagi.
Ketika Armin dan Sasha memutuskan untuk melarikan diri, Hans melihat bahan peledak dicuri oleh orang bertopeng dan dia memerintahkan pasukannya untuk menghentikannya. Yang di sana Lil berhasil menaiki kendaraan dan menyalakan peledak. Setelah itu dia lalu memasuki ruangan kemudi dan mencoba untuk mengambil alih setir, dan setelah pertarungan cukup sengit dengan si pencuri, Lil akhirnya mampu mengeluarkan orang bertopeng itu dari kendaraan dan dia langsung mengarahkan kendaraannya ke para raksasa untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dan Duar. Lil mati dan para pengintai sudah tidak memiliki bahan peledak lagi. Yang kini Eren berada di atas gedung sambil frustasi menyaksikan raksasa yang tersisa memakan para prajurit. Jin bersembunyi di atap juga dan mengatakan bahwa ini neraka. Dan ketika mereka akan lari, Eren mengingat perkataan Shikishima dan dia menolak untuk lari karena dia tidak ingin selamanya hidup seperti ternak. Sehingga dia melompat pergi menggunakan ODMG-nya untuk melawan para raksasa. Dan itu disaksikan oleh Shikishima yang berada di atas atap dan mencoba mengarahkan Eren, menyuruhnya terbang ke arah mereka tanpa rasa takut. Sayangnya tekad Eren belum mampu mengendalikan ODMG. Dia berhasil membunuh satu Titan tetapi pedangnya patah dan dia secara tidak sengaja terbang ke mulut Titan yang menyebabkan kakinya digigit, dan untungnya dia tidak ditelan melainkan dimuntahkan. Di darat, tim memperhatikan bahwa para raksasa sedang berkumpul di gedung tempat Jins bersembunyi. Dan tampaknya Eren benar, Jins hanya bisa membual namun keahliannya nol besar. Yang mana Armin mendapatkan sebuah ide untuk membantunya. Para pengintai mulai menembakkan suar, juga mengeluarkan suara untuk menarik perhatian dari para Titan. Dan ketika salah satu Titan mengejar mereka, Sasha menembakkan panahnya untuk membutakan mata si Titan. Dan pada saat yang bersamaan Sanagi melumpuhkannya dengan cara menyerang kakinya. Dan gangguan itu cukup bagi Jins untuk akhirnya melompat dan menggunakan ODMG untuk mengalahkan Titan. Sementara itu Mikasa masih berpesta dengan para Titan dan dia melihat Eren yang sudah tidak berdaya, tetapi dia mengurungkan niatnya untuk membantunya dan lebih memilih mengalahkan para Titan. Kembali menuju tim ketika semua orang akan melarikan diri, Jins memberitahu Armin bahwa Eren telah mati dan itu membuat Armin syok mendengarnya. Dan hal itu tidak disia-siakan oleh Titan yang langsung menangkapnya dari belakang. Eren pun tersadar dan melihat Armin hendak dimakan. Sasha mencoba menembakkan panahnya kembali ke Titan dan berharap dia menjatuhkan Armin, tetapi tidak semudah itu Ferguson. Sanagi dan Jins pun mencoba menyerangnya namun itu percuma saja. Yang mana ketika Armin telah dimakan oleh Titan, Eren melompat menggunakan satu kakinya dan mendarat di bibir Titan dan mencoba menyelamatkan sahabatnya. Dan berhasil menariknya keluar, tetapi Eren harus termakan oleh Titan itu. Tangan Eren putus dan selamat, namun Erennya tidak, dan dia kini berada di dalam Titan dan terjun menuju perut Titan dan menemukan tubuh Hyana yang sudah tidak berbentuk. Sementara itu para pengintai pergi ke atas gedung dan Hans memberitahu mereka bahwa Kubal pergi dengan circle-nya dan mereka menyadari bahwa Kubal menggunakan mereka sebagai umpan. Mikasa tiba dan Armin menjelaskan kepada Mikasa kronologi kejadian kematian Eren dan itu membuat Mikasa sakit hati, tetapi dia menahan rasa sakitnya dan kembali bertarung sehingga dia dapat membuka jalan bagi yang lain untuk melarikan diri. Dan tanpa mereka sadari, tangan Eren mengeluarkan uap. Sementara Mikasa membunuh Titan dengan sangat mudah, tetapi peralatannya segera kehabisan bensin lalu jatuh ke tanah dan mendarat ke Titan yang memakan Eren. Setelah sedikit memikirkan kenangan masa kecilnya, Mikasa bersiap untuk memulai pertarungan. Namun Titan yang akan Mikasa lawan mulai merasakan kesakitan. Dan tiba-tiba keluar dua tangan besar dari mulut sang Titan. Tangan-tangan ini merobek Titan menjadi dua. Dan terungkap bahwa mereka adalah Titan misterius jenis baru dengan mata merah yang menyala dan mengeluarkan raungan keras sebelum akhirnya menyerang Titan lain, dan Titan jenis baru ini dapat meregenerasi tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Balelol. Sanagi bertanya-tanya apakah Titan ini berada di pihak mereka, dan Hans menunjukkan bahwa gaya bertarungnya bukan seperti Titan pada umumnya karena memiliki kecerdasan berpikir yang dapat menentukan arah gerakannya. Mikasa dan Soda terus mengamati gaya bertarung Titan itu dan mereka menyadari bahwa Titan itu adalah Eren. Titan yang lainnya pun pergi ketika mereka melihat betapa kuatnya dia, yang membuat Titan Eren berlari hingga menghancurkan sebagian atap. Tetapi Mikasa tetap tinggal dan membiarkan Titan itu mengambilnya. Saat melihat Mikasa, Titan itu tiba-tiba mengeluarkan uap dan menjatuhkan kembali Mikasa ke atap sebelum dia terjatuh ke tanah.
Tim bergegas memeriksanya ketika Hans mengingatkan mereka bahwa Titan itu akan segera menguap. Soda khawatir Eren akan melebur, jadi dia meminta seseorang untuk memotong lehernya. Tetapi pasukan pemula tidak ada yang bisa. Namun untungnya Mikasa berhasil mengikuti instruksi dan mereka terkejut ketika Eren keluar dari lukanya. Merasakan sakit tetapi dia masih hidup dan seluruh anggota tubuhnya pun kembali. Hans bertanya-tanya lagi apakah ini sebabnya titik lemah Titan adalah lehernya. Dan tiba-tiba Eren membuka matanya dan ternyata matanya masih merah dan bersambung. Kita lanjut lagi ntar part 2-nya. Ditunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.